Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, para alim, para ulama, para asatidz, ustadzat yang saya muliakan, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan selalu ketika kita dekat dengan tempat yang diberkahi oleh Allah, maka diri kita pun juga akan diberkahi oleh Allah. Kalau kita ada di tempat yang dicintai oleh Allah, maka kita pun juga akan mendapatkan cintanya Allah. Harapan kita mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senang dan ridha melihat kita semuanya. Karena malam hari ini kita patut bersyukur dengan setinggi-tingginya syukur karena kita mendapatkan kenikmatan yang tidak Allah kasihkan kecuali kepada orang-orang yang Allah kasihi, kecuali kepada orang-orang yang Allah kehendaki baik. Dan kenikmatan itu adalah kenikmatan kita sibuk di dalam urusan ilmu, sibuk di dalam kebaikan-kebaikan. Karena kalau babnya harta, maka pada hari ini pun, saat ini pun ada orang-orang yang tidak beriman yang Allah kasih harta melimpah. Kalau babnya jabatan pun juga sama. Jabatan tidak hanya Allah berikan kepada orang beriman saja, bahkan orang yang tidak beriman pun juga Allah kasih jabatan. Kalau babnya adalah banyaknya teman, banyaknya pendukung, maka bukan hanya orang beriman saja yang Allah kasih, ya, tapi orang-orang yang tidak beriman pun juga Allah kasih. Tapi yang malam hari ini Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Artinya dalam nikmat ini kita tidak bersyirikat dengan mereka. Adalah kenikmatan Allah sibukkan di dalam amal-amal soleh. Maka mudah-mudahan waktu-waktu yang kita kumpulkan untuk sibuk di dalam amal-amal kebaikan ini nanti bisa kita gunakan sebagai hujah, sebagai alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat Allah bertanya kepada kita tentang usia kita habiskan untuk apa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser
telapak kaki manusia pada hari kiamat nanti sampai ia ditanya tentang 4 hal. Satu dari 4 hal itu wa an umrihi fima afnah, tentang usianya ia gunakan untuk apa. Dan kita semuanya nanti akan ditanya. Maka mudah-mudahan duduk-duduk kita malam hari ini nanti bisa jadi hujah di hadapan Allah bahwa engkau memberikan usia kepadaku di dunia dan aku gunakan untuk duduk di Masjid Ar-Royan, untuk duduk thalabul ilmi di masjid, untuk melakukan ibadah ini, ibadah itu, dan seterusnya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini insyaallah kita akan membahas tema tentang menjadi hamba yang dirahmati Allah. Tema yang kesannya memang sederhana, tapi ini yang dibutuhkan oleh kita di zaman manapun dan di tempat manapun. Karena tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mata kita tidak bisa melihat, tidak bisa berkedip. Semua organ yang ada di dalam tubuh kita tidak bisa berfungsi. Tema yang simpel, tapi mudah-mudahan ini menjadi secercah harapan yang membangun rasa optimis kita ketika kita melihat kondisi umat, kondisi bangsa. Kita boleh putus asa dengan sebuah sistem, tapi kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Karena jangankan kita, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak diselimuti oleh rahmatnya Allah. Maka ketika mendengar ayat itu turun, yang paling bahagia pertama kali adalah iblis. Ya, kenapa? Iblis masih punya harapan dapat rahmatnya Allah. Alasannya simpel, karena aku itu bagian dari sesuatu. Dan Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Makanya kalau bab nyari alasan, iblis itu pinter, Pak. Kalau babnya cuma bab retorika, maka iblis itu pinter. Ya. Iblis itu pinter. Wong sudah jelas-jelas dilaknat oleh Allah. Laknat itu adalah al-bu'du min rahmatillah, jauh dari rahmatnya Allah, sudah jelas. Tapi dengan turunnya ayat ini, iblis masih bisa berretorika bahwa dirinya termasuk bagian dari sesuatu, karena sesuatu itu berarti selain Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Selain Allah itu namanya segala sesuatu, dan iblis ada di dalam segala sesuatu itu. Kan itu ya. Dan itu ya, babnya bukan hanya pinternya iblis berretorika, tapi juga yakinnya iblis itu. Ya, yakinnya iblis bahwa dengan redaksi ayat itu dia akan mendapatkan rahmatnya Allah. Masih ada peluang lah. Makanya jangan kalah sama iblis. Wong iblis aja nggak pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya, lah kita baru dikasih keadaan seperti ini, keadaan seperti itu. Ya, masalah ini belum selesai, masalah itu sudah muncul. Apakah itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah keumatan, masalah kemasyarakatan, atau masalah kebangsaan? Ya, sudah muncul berikutnya, belum selesai sudah muncul berikutnya, dan begitu pola seterusnya. Maka suasana-suasana yang seperti itu sah-sah saja kalau kita menganalisis, kemudian kita menganggap bahwa tidak ada solusi dengan sistem yang ada itu contohnya. Tapi jangan sampai
pernah terbersit di dalam hati kita rasa putus asa dari rahmatnya Allah. Ya, makanya nanti setelah iblis senang, Allah melanjutkan ayatnya. Fasa'aktubu halil ladzina yattaqun. Rahmat itu aku akan tulis untuk hamba-hambaku yang bertakwa saja. Nah, akhirnya iblis ngaplo, Pak. Apa ngaplo itu? Kecewa. Ya, awalnya sudah berharap. Yang ingin saya garis bawahi tadi itu, bahwa ini tema simple, kesannya kayak biasa. Tapi mudah-mudahan ini menjadi tadi secercah harapan di tengah-tengah kita, ya, dengan semua permasalahan yang ada. Apakah permasalahan internal dalam diri kita pun eksternal. Maka jangan kalah dengan iblis untuk terus tidak putus asa dari mengharap rahmatnya Allah. Baik, ya, dan seburuk apapun keadaan, yakin, ya, masih ada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun kondisi, yakin Allah Subhanahu wa taala masih ada. Dan Allah yang mengatakan wa rahmati wasi'at kullasyai', rahmatku yang meliputi segala sesuatu. Saya ketika membahas sebuah ayat di dalam Quran surat At-Tariq, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman yaumatu belas sarair, nanti pada hari ketika semua rahasia-rahasia itu diungkap oleh Allah, famalahu min quwwatin wala nasir, maka pada hari itu tidak ada kekuatan dari dalam diri kita dan gak ada kekuatan dari luar diri kita yang bisa menolong kita. Ketika saya menyampaikan ayat itu, ya, saya meminta kepada jamaah untuk mengilustrasikan suasana pada waktu itu ketika tidak ada kekuatan dari dalam diri kita dan gak ada kekuatan dari luar diri kita yang bisa menolong kita. Famalahu min quwwatin wala nasir. Maka rata-rata menyampaikan ngerinya kondisi pada waktu itu, beratnya kondisi pada waktu itu, Pak. Bayangkan orang, ya, kalau orang sudah semaput, sudah pingsan, sudah nggak ngerti rasanya. Tapi orang mau pingsan, dirinya udah nggak kuat menyangga, Pak. Tapi dia mau pingsan dan nggak ada orang yang bisa nolong, tuh rasanya kayak apa? Yang dibayangkan suasana yang berat seperti itu. Tapi dengan pertanyaan sederhana saya bertanya, pada hari ketika rahasia diungkap itu ada Allah atau tidak? Di yaumil qiyamah yang suasananya berat, ya, seperti digambarkan di dalam Al-Quran, ada Allah atau tidak? Ada Allah. Selama ada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kekuatan makhluk memang bisa dinafikan, kekuatan makhluk memang bisa ditiadakan, tapi kekuatan Allah itu abadi. Ya, maka mungkin kamu nggak punya kekuatan, mungkin nggak ada orang kuat yang bisa menolongmu, tapi kamu harus yakin bahwa kamu punya Allah, yang Allah itu maha kuat dan maha menolong. Gitu, Pak. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas simple pada kesempatan malam hari ini, ya, menjadikan kita hamba beriman yang tidak pernah berputus asa dari mengharap rahmat Allah. Di awal saya ingin menyampaikan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innallaha khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat pada hari penciptaannya itu menjadi 100 bagian. Jadi
Tema kita menjadi hamba yang dirahmati Allah. Di awal saya ingin menyampaikan ya, pentingnya kita membahas tentang bagaimana kita menjadi hamba yang dirahmati Allah. Apa pentingnya? Karena Allah itu ketika menciptakan rahmat, Allah itu menciptakan rahmat menjadi 100. Oke. Fa'amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah. Kemudian Allah menahan di sisinya 99 rahmat. Huwa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Kemudian Allah mengirim satu rahmat kepada seluruh makhluknya, baik yang bernyawa atau yang tidak bernyawa. Falau ya'lamul kafiru bikullil ladzi 'indallah minar rahmah. Seandainya orang kafir itu ngerti besarnya 99 rahmat yang masih disimpan oleh Allah, lam yai'as minal jannah, maka orang kafir pun akan pede masuk surga, Pak. Tidak putus asa dari surga. Saking ngerti besarnya 99 rahmat itu, wong satu rahmat saja rasanya kita bisa sayang dan menikmati sayang kita kepada anak kita. Dan itu kadang nggak bisa kita ungkapkan, Pak, sayang kita pada anak kita, sayang kita pada pasangan kita, sayang kita kepada teman kita yang pernah berjuang bersama kita, membantu kita, menemani kita. Itu aja kadang kita tidak bisa melukiskan dengan bahasa, dengan kata-kata, kalimat orang hari ini. Saking indahnya kita nggak bisa melukiskan dengan kata-kata. Dan itu baru satu rahmat, dan itu tidak hanya untuk kita saja. Ya, itu aja rasanya kayak begini, lalu bagaimana dengan 99 rahmat yang masih ada di sana? Maka Nabi mengatakan, maka orang kafir kalau tahu 99 rahmat itu, besarnya itu, maka dia akan percaya diri untuk masuk surga dengan kekafirannya itu. Ya. Kemudian walau ya'lamul mu'min bikullil ladzi 'indallah minal 'adzab. Dan kalau orang beriman itu membayangkan azab yang ada di sisi Allah, lam ya'man minan nar, maka orang beriman itu merasa tidak aman dari neraka. Karena orang beriman itu memang meyakini adanya rahmat Allah, iya, tapi dia juga meyakini bahwa di sisi Allah itu ada azab yang pedih, sehingga ada balancing di dalam hatinya antara dua rasa, yaitu rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah. Dan orang-orang beriman biasanya dalam hidup besar rasa takutnya, dan begitu mau meninggal dunia biasanya besar rasa harapnya. Ya, makanya salah seorang sahabat ketika hendak meninggal dunia, ya, dia berkata, ya Allah, seumur hidup aku takut tok kepadamu, maka di ujung kehidupanku ini aku berharap ampunanmu. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa tidak akan ketemu dua takut dan dua harap. Maknanya kalau orang di dunia sudah takut kepada Allah, maka di akhirat dia tidak takut kepada azabnya Allah. Kalau orang di dunia enggak takut kepada azabnya Allah, maka dia di akhirat akan takut terhadap azabnya Allah. Taib. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain yang juga sahih, Rasulullah menyampaikan bahwa Allah menciptakan 100 rahmat, yang 99 ada di sisinya, yang satu diturunkan ke bumi, ya, ke dunia, dan dengan satu rahmat itu orang saling kasih mengasihi, cinta mencintai. Bahkan kalau ada seekor kuda yang berjalan kemudian anaknya jatuh, maka kuda itu secara refleks
refleksnya kuda untuk tidak menginjak anaknya dalam waktu sepersekian detik itu bagian dari kerja rahmatnya Allah. Ya, bayangkan Pak, kuda lari sama anaknya, kemudian anaknya jatuh hampir keinjak, dalam waktu sepersekian detik les. Kuda itu secara refleks menghindarkan kakinya untuk tidak menginjak anaknya. Dan itu kerja rahmat Allah yang hanya satu diturunkan ke dunia. Lalu bagaimana dengan yang 99? Ini sudah Isya? Oh belum? Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu itu ya, kalau langkah kaki kuda itu saja bagian dari kerja rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka semua yang terjadi di alam semesta ini pun juga sama. Dan kita membutuhkan rahmat Allah itu. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kalau kita membuka data-data tentang permasalahan-permasalahan, data-data tentang kejahatan-kejahatan kriminal di Indonesia, di luar negeri dan seterusnya, ya, kita mendapati negara-negara yang per sekian jam terjadi sekian banyak kriminal dan seterusnya. Ya, dan kriminal itu adalah orang menzolimi orang lain. Artinya tidak ada rahmat dalam dirinya sehingga dia melakukan kezaliman kepada, maka yang dibutuhkan oleh manusia hari ini adalah rahmat, adalah rasa sayang itu. Dan rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mendapati, bahkan kalau kita membuka sejarah, kita mendapati adanya raja-raja yang rela membakar rakyatnya. Seperti Raja Dhinwas yang membakar orang-orang beriman pada zamannya, yang kemudian Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Buruj. Maka itu babnya adalah bab hilangnya rahmat. Ya. Kemudian kita mendapati juga ada raja mengeluarkan, pemimpin mengeluarkan kebijakan, yang kebijakan itu amat sangat menzalimi rakyat, sebagaimana Fir'aun mengeluarkan kebijakan bahwa siapapun bayi laki-laki yang lahir maka dia akan dibunuh. Maka itu babnya juga bab hilangnya rahmat. Taib, ini masuk waktu Isya, insyaallah kita break sebentar. Tafadhol. Allahu Akbar. Ganti ke bawah suaranya. أشهد أن محمدا
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah لا Akbar. إله إلا الله Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali pada pembahasan rahmat, bahwa semua aktivitas yang ada di alam semesta ini bekerja karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan-permasalahan keumatan, permasalahan-permasalahan politik atau apapun lah itu, kalau kita kemudian runut, adanya kezoliman sini menzolimi sini dan seterusnya. Ya, seseorang menzolimi temannya dan seterusnya, maka babnya adalah fuqdanur rahmah. Itu babnya adalah bab tentang hilangnya rahmat, hilangnya kasih sayang. Kan itu ya? Maka itu adalah yang dibutuhkan oleh umat manusia hari ini. Itu yang kita butuhkan hari ini. Ya. Dan jangankan kita yang membutuhkan rahmat, Rasulullah SAW pun juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi itu bisa semempesona itu karena Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Allah berkata, "Fabima rahmatim minallahi lindalahum." Wahai Muhammad, disebabkan rahmat Allah kamu bisa berlemah lembut terhadap mereka. Ya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu ya berhati keras, lagi bersikap kasar, maka orang-orang akan berpaling menjauh darimu. Ya, dan lemah lembut itu yang kemudian dipuji oleh Nabi, tidaklah lemah lembut ada pada sesuatu kecuali menghiasi sesuatu. Dan tidaklah lemah lembut dicabut dari sesuatu maka akan memperburuk sesuatu. Ketika lemah lembut ada pada diri Nabi, maka menjadikan Nabi itu mempesona. Karena Rasulullah SAW mempesona, maka kita mengetahui bagaimana akhlaknya Nabi, ya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini turunan dari lemah lembut itu, akhlak yang baik, ya, kepada orang yang di sekitar, kepada pasangan, kepada anak, kepada teman, kepada musuh, bahkan kepada benda. Bahkan bagaimana sayangnya Nabi kepada benda, Pak, ya, sehingga Rasulullah SAW terkadang ngasih nama untuk nampannya, ngasih nama untuk piringnya, itu, ngasih nama untuk sendoknya, pedangnya. Ya, belum makhluk-makhluk hidup yang beliau miliki seperti kuda, seperti onta, semua dikasih nama. Dan itu bentuk sayangnya. Karena sayang, maka feedbacknya adalah sayangnya makhluk yang ada di sekitar kepada orang yang selalu menebar kasih sayang. Akhirnya begitu itu nanti. Ya, makanya ketika ada onta marah, bedal karena lari dari pemiliknya, ngamuk ke sana, ngamuk ke sini, masuk ke dalam kebun. Semua sahabat menjaga jarak untuk tidak mendekati onta itu karena dianggap onta gila, Pak. Akhirnya Rasulullah SAW yang mendekati onta itu. Semua sahabat melarang, Nabi tetap masuk. Kemudian Nabi mendekati onta itu, dan onta itu baru menyampaikan alasannya kenapa dirinya, ya,
bersikap arogan seperti itu. Oh, ternyata siapa ini yang punya unta ini, kata Nabi begitu. Saya, wahai Rasulullah. Oh, unta ini barusan ngomong sama saya. Ya, kalau sama majikannya, pemiliknya cuma dipakai kerja tapi enggak dikasih makan yang cukup. Sampai kayak begitu tuh, Pak. Kenapa? Karena ya, Nabi itu punya akhlak yang baik kepada semuanya, dan akhlak yang baik, pesona itu disebabkan adanya unsur lemah lembut pada diri Nabi, dan lemah lembut itu disebabkan oleh rahmatnya Allah. Jadi muaranya adalah rahmatnya Allah itu. Kan itu ya? Maka kalau rahmat Allah ada pada ya diri seorang dai contohnya, maka dai itu akan sayang banget itu kepada masyarakat. Dicaci masyarakat, dia doain masyarakat itu. Diolok-olok oleh masyarakat, dia doain kebaikan masyarakat itu. Itu kalau rahmat Allah turunkan kepada seorang dai. Kan itu, Pak? Ya. Dengan sesama ahli ilmu yang lain, kan begitu. Karena Allah turunkan rahmat, maka yang dikedepankan adalah persatuan, bukan perbedaan. Kan begitu. Jadi itu kalau rahmat itu turun. Ketika dicaci maki oleh orang, kan itu, dicaci maki oleh orang, maka yang dia pikirkan, dia belum paham. Kalau dia paham, tidak mungkin dia mencaci maki aku. Jadi dai itu kalau Allah turunkan rahmat kepadanya, hatinya itu sayang kepada masyarakat sebagaimana sayangnya Nabi kepada umatnya. Itu, Pak. Begitu juga kalau rahmat ini turun kepada orang tua, ya, maka dia akan sayang kepada anaknya, sehingga dia mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, ya, dia jaga, dia berikan hal-hal yang prioritas untuk anaknya itu apa saja, ya, baru setelah itu ilmu-ilmu yang berikutnya itu apa saja dan seterusnya. Kalau ini turun kepada pasangan, maka pasangan itu akan sayang kepada pasangannya. Turun kepada istri, maka istri akan sayang pada suami. Turun pada suami, maka suami akan sayang kepada istri. Ya, turun kepada Nabi Nuh alaihi salam contohnya. Ya, maka Nabi Nuh sayang pada keluarganya. Hatta ketika istrinya di ujung dakwahnya Nabi Nuh tidak beriman. Ya kan? Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kan gitu. Kenapa? Karena sayang, Pak. Ya, kalau ini tidak saya dakwahi, siapa yang dakwahi? Kalau ini tidak saya ajari, nanti kalau jauh dari saya, siapa yang ngajari dia ini? Kan gitu tuh. Itu tuh cara pandangnya. Ya, akhirnya mudah memaafkan orang-orang yang ada di sekitar, ya, mudah untuk menerima kekurangan orang-orang yang ada di sekitar, tapi tetap memperbaiki. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sayang ini pun kalau Allah turunkan kepada pemimpin, rahmat itu Allah turunkan, ya, maka hadirnya adalah pemimpin-pemimpin yang senantiasa, ya, memprioritaskan rakyatnya, yang dia memahami bahwa sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpin sebuah masyarakat itu adalah pelayannya, ya, dan begitu itu diturunkan kepada rakyat, maka hadirnya adalah rakyat yang senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan untuk pemimpinnya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua aktivitas kita tidak bisa, semua aktivitas kita berhajat kepada rahmatnya Allah. Maka mestinya itu yang senantiasa kita buru, kita cari di dalam hidup ini. Nah, bagaimana ya cara mendapatkan rahmatnya Allah itu? Ya, pertanyaan berikutnya kan itu. Gimana cara mendapatkan rahmatnya Allah itu? Maka di sini saya kumpulkan hadis-hadis, Pak. Yang hadis-hadis itu
redaksinya adalah Allah merahmati seseorang, Allah merahmati hamba, Allah merahmati laki-laki, Allah merahmati perempuan, Allah merahmati orang tua. Kan gitu ya? Karena dari situ nanti kita akan mengetahui kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, maka hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah itu hamba-hamba yang seperti ini loh. Sama ketika kita pengen dicintai oleh Allah, Pak. Ya, ketika kita pengen dicintai oleh Allah, maka coba ya diindeksasi itu ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang bunyinya innallaha yuhibbu. Ya itu contohnya, sesungguhnya Allah itu mencintai. Apa kalimat setelahnya? Dikumpulkan itu, Pak. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Oh, kalau saya pengen dicintai oleh Allah, saya harus jadi tawabin. Saya harus jadi mutatahhirin. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu enggak suka dengan orang yang menyombongkan diri dan berbangga. Itu contohnya. Oh, berarti saya enggak boleh melakukan itu supaya saya dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya. Dan yang saya lakukan pada tema ini pun juga sama. Ya, saya indeksasi hadis yang redaksinya adalah Allah merahmati seorang hamba. Gitu ya. Baik. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui jalan-jalan untuk mendapatkan rahmat Allah itu, harapannya kita bisa mengamalkan itu. Dan kalau kita mengamalkan itu, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah. Ya, syaratnya adalah kita amalkan panduan itu. Kalau contohnya masalah cinta tadi, Allah itu cinta orang-orang yang tobat. Dan Allah itu cinta orang-orang yang mensucikan diri. Kalau kita pengen dapat cintanya Allah, amalkan itu. Kalau kita tidak amalkan, maka itu sama halnya, ilustrasinya seperti orang yang mau tenggelam, Mbak. Orang mau tenggelam, bilang pada temannya yang ada di atas, tolong, sayangi saya, cintai saya. Kemudian temannya yang di atas melempar tambang. Ya, begitu tambangnya dilempar, itu yang di bawah nggak memegang tambang. Dia cuma ngomong tolong, cintai saya, sayangi saya gitu tuh. Yang di atas sudah melempar tambang, tapi yang di bawah tetap nggak mau megang. Ya tetap nggak bisa naik. Gitu loh. Ya Allah rahmati saya, ya Allah cintai saya. Allah sudah melempar tambang tuh. Kalau mau aku cintai ini pegang. Ini nih amalin. Kalau mau aku kasih rahmat, ini nih tambangnya, kamu pegang tuh. Gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Makanya begitu kita mengetahui jalan-jalan untuk mendapatkan rahmatnya Allah, pegang jalan itu dan amalkan. Kalau enggak, sama aja nanti. Ya. Kayak orang yang mau tenggelam udah dikasih tambang tapi tidak mau menarik tambang itu. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, rahimallahu abdan qala faghanim au sakata fasalim. Allah itu merahmati seorang hamba yang ketika dia berbicara maka dia mendapatkan kebaikan-kebaikan banyak dari bicaranya itu. Dan ketika dia diam maka dia selamat dari keburukan-keburukan. Oke. Jadi ternyata bahkan rahmatnya Allah itu bisa didapat dengan tidak ngapa-ngapain, Pak, dengan diam itu. Ya toh? Bayangkan tuh. Allah merahmati hamba yang berkata,
Kemudian perkataannya itu menghadirkan kebaikan-kebaikan, apakah kebaikan akhirat atau kebaikan dunia? Kan itu ya. Kalau kebaikan dunia ya jelas, ya contohnya dia menyampaikan sesuatu karena baik, ya karena indah, maka akhirnya orang mengapresiasi apa yang dia sampaikan itu. Tidak melukai perasaan orang. Contohnya ada orang kampung pada zaman kekhilafahan, saya lupa zaman khalifah siapa itu. Karena dia orang kampung, orang gurun, maka dia dipanggil oleh khalifah. Ya, diajak ke istana. Begitu diajak ke istana, maka khalifah bertanya kepada anak itu, enakan mana? Bagusan mana? Rumahmu yang di kampung atau istanaku? Maka anak muda itu mengatakan, bagusan tempat yang dirimu ada di dalamnya. Itu Pak. Jadi yang bagus itu tempat kalau di dalamnya ada dirimu wahai khalifah. Itu Pak. Anak muda itu cuma mengatakan sepatah kalimat itu. Faghonim. Karena khalifahnya senang, maka khalifah meminta kepada asistennya untuk ngasih orang ini sekian ribu dinar. Gitu ya. Jadi kalau dia ngomong, maka apa yang dia omongkan itu mendapatkan, menghadirkan keuntungan-keuntungan apakah duniawi, lebih keuntungan ukhrawi. Kan itu. Ketika dia ngomong kepada anaknya kayak Luqman itu, sekali ngomong la tusyrik billah, anaknya meninggalkan kesyirikan. Anaknya sih masih nanya sebenarnya, kenapa kok nggak boleh syirik ya? Inna syirka la dzulmun azim. Karena syirik itu kezaliman yang besar, nak. Kan itu ya. Jadi begitu Luqman ngomong, maka apa yang disampaikan oleh Luqman itu menghasilkan kebaikan-kebaikan ukhrawi. Maka orang yang seperti itu dapat rahmatnya Allah. Lah kalau sudah dapat rahmatnya Allah di dunia, Pak, sedangkan Nabi mengatakan kalian tidak masuk surga kecuali dengan rahmatku, rahmatnya Allah maksudnya. Kan itu. Sedangkan orang ini sudah dirahmati oleh Allah di dunia. Dan Allah itu kalau sudah merahmati seorang hambanya, maka Allah tidak akan murka kepada hamba itu selamanya. Gitu ya Pak. Allah kalau sudah ngasih rahmat kepada seorang hamba, ini yang jelas rahmat yang khusus, karena ada rahmat yang sifatnya umum ya. Kalau rahmat yang sifatnya umum ya, itu adalah rahmat yang mana orang beriman dan orang tidak beriman berserikat. Makanya Allah punya nama Rahman, tapi Allah juga punya nama Rahim. Rahman, sebagian ahli ilmu mengatakan itu rahmatnya yang luas, meliputi orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Rahim itu rahmat khusus. Orang beriman bisa istiqomah dalam ibadah, orang beriman senang dengan amal soleh itu rahmat itu. Nah, yang dimaksud adalah rahmat khusus yang kedua maksudnya. Kalau orang sudah dikasih rahmat khusus oleh Allah, maka Allah tidak akan murka kepadanya. Kan itu. Jadi Masya Allah, dan rahmat itu bisa didapat dengan cara yang sederhana tadi. Ya, menyampaikan sebuah kalimat dan dia mendapatkan keuntungan, manfaat dari apa yang dia sampaikan. Oke. Contohnya ya, contohnya juga bisa memuji gitu contohnya. Ya, begitu dia memuji pasangannya, dia memuji anaknya gitu. Oke. Kemudian tumbuh rasa disayangi, diayomi oleh orang tuanya, oleh ayahnya, oleh suaminya itu, sampai akhirnya menggerakkan pasangan, menggerakkan anak untuk tambah bakti kepada suaminya, untuk tambah bakti kepada orang tuanya. Itu qala faghonim, termasuk orang yang berkata
kemudian dia memanen keuntungan-keuntungan dari apa yang dia ucapkan. Karena memerintahkan anak untuk berbakti itu bukan hanya sekedar kamu berbakti sama aku, enggak. Kadang itu masuknya lewat pujian kita kepada mereka itu, Pak. Kan itu, tapi efeknya adalah bertambahnya bakti mereka kepada kita. Maka pujian yang kita sampaikan itu masuk dalam hadis Nabi qala faghanim, orang yang berkata kemudian dia memanen keuntungan dari perkataannya itu. Gitu ya. Istri juga sama begitu, jangan bakhil. Jangan bakhil terhadap dalam memberikan pujian terhadap suami, karena saya sering menyampaikan bahwa hati manusia itu lemah, Pak. Hati manusia itu lemah, saking lemahnya manusia itu bisa jatuh hanya gara-gara satu kalimat yang melukai. Dan manusia itu bisa melambung perasaannya, Pak, hanya dengan satu kata yang memuji. Gitu ya. Maka seperti apapun lah suasana anak, seperti apapun kondisi anak, seperti apapun kondisi pasangan, ya, sekeras apapun, sekasar apapun, maka salah satu cara terhebat untuk melunakkannya, menghaluskannya adalah dengan mengirim pujian. Lemah, Pak, sekuat apapun, sekeras apapun hati manusia, lemah di depan pujian. Gitu ya, maka saya sering menyampaikan ya bahwa terkait dengan anak-anak muda itu, Pak. Ya, anak-anak muda yang kemauannya keras, Ustaz. Ini kalau udah pengen ya maunya dituruti dan seterusnya. Maka saya menyampaikan bahwa masalahnya simpel, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru jarang sekali kita menyentuh jiwa anak-anak muda itu. Ya, gimana cara nyentuhnya, Imam Sat? Cara menyentuhnya adalah dengan memuji mereka, mengapresiasi mereka. Begitu itu. Qala faghanim, maka akan masuk dalam kelompok orang yang ngomong, dan begitu dia ngomong dia mendapatkan keuntungan dari apa yang dia omongkan itu. Kan itu ya? Dan di antara qala faghanim ya orang membaca zikir, membaca Quran, dan dia mendapatkan keuntungan-keuntungan pahala dari apa yang dia baca. Gitu ya. Kemudian berikutnya ausakata fasalim. Allah juga merahmati seorang hamba ketika dia diam, maka diamnya itu menyelamatkannya. Ya. Tidak sedikit dari keluarga-keluarga yang terselamatkan dari perceraian gara-gara suaminya diam, Pak. Ya. Padahal sudah di puncak emosi. Emosinya sudah di ubun-ubun, tapi sakat, dia diam. Fasalim. Akhirnya Allah berikan keselamatan untuk keluarganya. Itu ya. Tidak sedikit dari anak yang terselamatkan kejiwaannya ketika dia melakukan kesalahan, lalu mendapati gurunya sedang marah, orang tuanya sedang marah, tapi guru dan orang tuanya punya manajemen lisan yang bagus. Lalu guru dan orang tuanya itu diam, ya, mengatur emosi dulu, fasalim. Kemudian diamnya itu memberikan keselamatan. Oke, maka kalau ada orang yang seperti itu, rahimallahu abdan, Allah akan ngasih rahmat kepada orang yang seperti itu. Jadi hadis ini sebenarnya bicara tentang manajemen lisan, Pak. Orang begitu bisa menjaga lisan dengan baik, kapan dia harus ngomong, kapan dia harus diam, ya, maka dia akan dapat rahmatnya Allah. Ini seperti hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya kalau ngomong yang baik, kalau tidak bisa dia diam. Saya nggak bisa ngomong baik, ya sudah diam.
diamnya itu saja menjadikan dia dirahmati oleh Allah. Kan itu loh Pak. Jadi sebegitu luasnya kurang lebih rahmatnya Allah itu. Hanya dengan perkara yang simpel Pak, kecil itu. Dan itu yang turun adalah rahmatnya Allah. Rahmat yang sama-sama turun ketika kita baca Al-Quran. Sama itu. Ya, sama Pak. Jadi kalau kita tahu kapan berbicara dan yang kita sampaikan itu adalah kebermanfaatannya luas, kapan kita diam, karena dengan diam kita itu selamat dan menyelamatkan banyak orang, maka Allah akan berikan rahmat kepada kita yang rahmatnya itu sama seperti rahmat yang turun ketika kita baca Al-Quran. Itulah, sama seperti rahmat yang Allah turunkan ketika kita duduk-duduk di majelis ilmuwan. Itu ya. Dan apalagi kalau kita sudah berkeluarga, maka betapa butuhnya keluarga itu terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau tidak ada rahmat Allah di dalam keluarga itu, taruhlah suami sama istri, contohnya Pak, suami sama istri, ya ada permasalahan di antara keduanya, tapi selama di dalam keluarga itu ada rahmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga itu. Dan rahmat Allah bisa didapat dengan cara yang sesederhana tadi itu. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, hadis berikutnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan. Allah merahmati orang tua. A'ana waladahu ala birrih. Yang dia membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk bakti kepada dirinya. Ya kan? Artinya anak itu untuk bakti sama kita perlu kita bantu. Ya, perlu kita bantu, Pak. Berarti kalau enggak kita bantu susah bagi anak untuk bakti kepada orang tua. Maka kalau ada anak enggak bakti sama orang tua, yang dievaluasi pertama kali bukan anaknya tapi orang tuanya. Dia enggak bantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Itu ya. Dan orang tua yang seperti itu Allah rahmati, Pak. Bantu anak untuk bakti kepadanya. Makanya di dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari itu nulis bab birril abi li waladihi, bab baktinya seorang ayah kepada anak. Di mana kita hari ini sudah biasa dengerin bakti anak kepada orang tua. Ya. Dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nulis bab, Pak. Ya, yang babnya terdengar asing di telinga kita. Tapi sejatinya itu adalah sebab utama yang menyebabkan anak itu bakti sama orang tua. Dan bab itu adalah babu birril abi li waladihi, bab baktinya seorang ayah kepada anaknya. Di dalam bab itu beliau nulis, haddatsana Ibnu Makhlad an Isa bin Yunus anil Wassafi an Muharib bin Dithar an Ibni Umar qal innama sammahumullahu abraran. Orang itu disebut abrar. Abrar itu adalah orang-orang yang bakti, Pak. Li'annahum barrul aba wal abna. Karena mereka berbakti kepada ayah mereka dan mereka bakti kepada anak mereka. Bapak Ibu pernah mendengar firman Allah, innal abrara yashrabuna fi ka'sin yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya abrar itu akan minum dari sloki-sloki yang campurannya adalah kafur,
Kan itu ya. Aina yashrabu biha ibadullahi fajjirunaha tafjira. Al-abrar itu artis mereka disebut abrar, ahli surga disebut abrar karena mereka bakti kepada orang tua mereka dan mereka bakti pada anak mereka. Itu Pak. Dan nanti hasilnya apa? Nanti hasilnya adalah silsilah bakti Pak. Kita bakti pada orang tua kita bakti pada anak kita punya anak, maka anak kita bakti pada kita, anak kita pun juga akan bakti kepada anaknya. Dan itu adalah cucu kita bakti kepada anak kita dan cucu kita bakti kepada anaknya. Maka yang terjadi adalah silsilah bakti itu nanti. Ya? Dan orang tua yang seperti itu adalah orang tua yang dirahmati oleh Allah. Bantu anaknya untuk bakti. Kita pengen apa? Ya, kita pengen anak itu kalau kita perintahkan untuk sholat, maka dia memprioritaskan perintah sholatnya itu. Gitu contohnya Pak. Bantu. Ya, jangan hanya nyuruh, bantu dia. Gimana bantunya? Ya, kalau dia males-malesan, begitu contohnya, Pak. Ya, maka tiap keluarga punya cara sendiri untuk membangunkan. Kan itu. Goda. Ya, digoda ketika tidur, nanti dia akan bangun. Begitu sudah bangun, kalau berat diajak ke masjid karena masjidnya sebenarnya dekat, Pak. Kalau naik motor juga terlalu dekat sebenarnya. Kan itu, enaknya jalan kaki. Kalau lagi malas jalan kaki, ayo nak tak gendong, api gendong. Kan itu ya. Kemudian apa lagi? Apa yang membuat anak itu berat mengerjakan sholat? Ringankan, Pak. Ringankan. Kasih teladan. Ya, begitu dengar azan kayak keluarga Nabi itu. Aisyah radhiyallahu anha itu cerita, Nabi Muhammad itu kalau di rumah mengerjakan apa yang dilakukan oleh keluarganya, tapi Nabi Muhammad itu kalau sudah dengar azan, maka seolah-olah Nabi Muhammad itu enggak kenal istrinya, Pak. Kenapa? Menyibukkan diri untuk menyiapkan diri pergi ke masjid. Lah istrinya melihat begitu, istrinya memahami, oh sholat penting. Anaknya melihat, oh sholat penting. Dan dengan memberikan keteladanan itu, artinya kita membantu anak kita untuk bakti kepada kita. Kalau kita demikian, maka kita adalah orang tua yang dirahmati oleh Allah. Jangan berpikir, oh, kalau dirahmati Allah kan yang penting nanti kalau orang sudah mati juga semuanya dirahmati oleh Allah, Ustaz, kan gitu ya. Enggak. Ya, itu babnya bab doa itu. Almarhum itu. Rahimahullah, Allah yarham. Itu babnya bab doa. Ya, harapannya di sana dirahmati Allah. Bisa tidak dirahmati oleh Allah. Gitu ya. Jadi bantu anak-anak kita untuk bakti kepada kita. Kita pengen anak kita nurut kalau kita suruh untuk belajar. Ya, kita bantu. Apa sih yang membuat anak kita berat untuk belajar? Bantu, Pak. Dan terkadang kita itu bantu anak kita belajar hanya bantu untuk urusan apa yang dipelajari. Ya, tidak membantu untuk hal yang lebih urgen daripada itu. Untuk yang dipelajari itu apa? Anak malas belajar, kenapa? Karena banyak PR, akhirnya didampingi mengerjakan PR itu. Nanti dapat PR lagi, malas lagi, dapat PR lagi, tetap malas lagi. Kenapa? Karena sebenarnya yang menjadikan berat anak kita untuk belajar itu bukan adanya PR itu. Ada yang lebih mendasar. Kan itu ya. Sekolah itu kan tujuannya untuk apa? Sekolah itu tujuannya untuk belajar itu tujuannya untuk cinta ilmu. Maka nanti kalau dikelupasin gitu tuh, Pak. Kalau dikelupasi ya, begitu anak itu tidak sekolah, kadang anak itu izin tidak sekolah,
karena qadarullah saya dalam satu kesempatan karena masih dalam perjalanan, kemudian istri nggak bisa nganter ke sekolah, akhirnya anak nggak bisa masuk sekolah. Kemudian saya dikasih laporan hari ini nggak bisa masuk, gimana ya? Saya bilang ya ekstrimnya kurang lebih begitu, ya. Ya intinya hakikat sekolah itu belajar, kan itu ya. Selama di rumah dia belajar maka insya Allah itu khair, itu kebaikan. Tapi ini jangan dipakai Pak. Nanti kalau dipakai sekolah-sekolah bisa. Karena intinya kan itu. Karena yang sekolah belum tentu belajar Pak. Kan itu loh. Yang sekolah belum tentu belajar. Loh, maka coba dalam urusan belajar itu cari intinya di mana, bantu anak untuk menyelesaikan itu. Dibantu Pak. Ya, dalam hal apa lagi anak itu kesulitan dalam hal apa? Bantu. Maka kalau kita membantu anak kita untuk bakti kepada kita, kita adalah orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang redaksinya rahimallahu abdan, rahimallahu imra'an, rahimallahu rajulan. Ya, masih banyak Pak. Insyaallah nanti di lain kesempatan setelah pulang nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengindeksasi hadis-hadis itu, mengumpulkan hadis-hadis itu, ya. Silahkan dikelompokkan, syukur-syukur kalau jadi satu kumpulan khusus begitu itu bisa dibagi-bagi kepada yang lainnya sehingga bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Di antaranya juga contohnya rahimallahu imra'an, ya, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki qama minal lail, yang dia bangun di malam hari, ya, kemudian fasalla, kemudian dia salat, fa'aiqadha ahlaha, lalu dia bangunkan istrinya. Fa'in abad, kalau istrinya enggan, nadhaha ala wajhihal ma, maka dia usapin, ya, dia godain wajah istrinya itu dengan menggunakan percikan air. Wa rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang wanita qamat minal lail, yang bangun di malam hari, fasallat, kemudian dia salat, fa'aiqadhat ahlaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa'in aba, kalau suaminya enggan, nadhahat, maka dia goda suaminya Pak, ya, dengan godaan manja, ala wajhi halma, di atas wajahnya dengan menggunakan air. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, Allah merahmati orang yang kalau menjual dia lapang dada. Samhan idza ishtara, kalau membeli dia pun juga lapang dada. Ya, samhan idza qalla, kalau menetapkan hukum dia lapang dada. Wa samhan idza qtawa, kalau minta minta keputusan maka dia memintanya pun juga dengan santun kepada orang yang akan memutuskan. Banyak hadis-hadis tentang itu insyaallah. Dan itu semuanya adalah jalan-jalan sederhana Pak, ya, yang semua kita bagi para pencari rahmat Allah mestinya enggak luput dengan yang demikian-demikian itu. Ya, dalam sholat memang ada rahmat Allah, dalam tilawah Quran ada rahmat Allah, dalam ngaji ada rahmat Allah, duduk majelis ilmu ada rahmat Allah, hadir di masjid malaikat datang, Allah menaungi dengan rahmatnya ada. Tapi dalam rumah tangga kita pun juga ada rahmat Allah, yang mestinya kalau kita itu benar-benar para pencari rahmat yang begitu itu tidak kita luputkan. Demikian insyaallah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Baik, alhamdulillah. Lebih menjelaskan kepada kita jalan-jalan untuk kita bisa mendapatkan rahmat yang total. Jadi Allah Ta'ala ini memberikan banyak jalan untuk kita mendapatkan rahmat. Tinggal dari kita mau enggak untuk mempelajari kemudian mengamalkan. Harapan saya, mari
kita semua tidak menunggu ceramah-ceramah seperti ini yang kita dapatkan secara pasif ya. Tapi kita harus lebih aktif di dalam mencari rahmat Allah, yaitu mencari sendiri buku-buku, mempelajari sendiri buku-buku tentang penyebaran rahmatnya Allah SWT kepada hambanya. Jadi dikatakan banyak sekali Allah Ta'ala, misalkan ada Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada orang laki, Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada orang perempuan, kemudian Allah memberikan rahmat kepada orang yang menuntut ilmu, dan banyak. Seperti mungkin kalau salah mungkin Nggih. ada lagi barangkali rahmatnya Allah pada orang yang sholat jamaah di shaf awal, dia bisa berada di kanan sebelah kanannya imam. Nggih. Itu dapatkan rahmat banyak sekali. Untuk itu coba kita di dalam mengejar rahmat Allah Ta'ala ini kita perlu untuk belajar agama ini secara aktif dengan membaca buku ya. Tapi jangan meninggalkan ceramah-ceramah semacam ini. Insyaallah, tabarakallah. Ini harapan saya. Mudah-mudahan apa yang diterangkan oleh Ustaz Yati tadi dapat menjadi motivasi kita untuk lebih maju lagi di dalam memperhatikan amal-amal yang dapat menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia untuk menuju ke akhirat. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang kurang jelas atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan. Kami buka 10 menit kita jawab. 10 menit untuk tanya jawab. Ya, mungkin ada yang mau tanyakan. Baik Bapak, disebutkan namanya dan asalnya dari mana. Maju ke depan, nggak apa-apa. Insyaallah. Silahkan Pak. Nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugianto dari Jombang, Jalan Sukabumi nomor 22 di Kutai. Masya Allah. Saya juga termasuk aktif di Aroyan ini ya. Hampir 3 tahun oleh pembinaan. Alhamdulillah. Tadi saya akan menilai Pak Ustaz ada kiat-kiat cara-cara untuk menulis rahmat. Yang saya tanyakan di sini, adakah perbuatan manusia yang sangat dibenci dan disenangi oleh Allah sehingga Allah itu memutus rahmat yang akan diberikan pada manusia itu? Ini yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Lawan dari orang yang dirahmati Allah itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Gitu ya. Nanti saya akan sampaikan secara umum, detailnya nanti Masya Allah Bapak bisa indeksasi orang-orang yang dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran itu kayak mana. Kan gitu ya, orang-orang yang dilaknat di dalam hadis Nabi itu kayak mana. Nah disitulah nanti akan kita bisa
bisa tersusun secara tematik. Lah inilah yang kemudian menghalang-halangi orang dari rahmatnya Allah. Contohnya dalam Al-Baqarah ayat 88 Allah berfirman wa qalu qulubuna ghulf. Ini orang-orang Bani Israel yang pada waktu itu mereka ada nabi. Ya, kemudian mereka berkata kepada nabinya, hati kami sudah tertutup. Gitu tuh Pak, hati kami sudah tertutup, artinya enggak mau diperintah Allah begini, enggak mau diperintah Allah begitu, dilarang begini, dilarang begitu. Oke, maka Allah mengatakan bala'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Ya, tidak demikian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka dengan mengatakan qulubuna ghulf. Artinya adalah masyarakat ini masyarakat yang su'ul adab kepada Allah. Gitu Pak. Maka su'ul adab, tidak menjaga adab kepada Allah, itu menjadi penghalang orang tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Padahal Pak, Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Tidak ada sesuatu yang tidak ada rahmat Allah meliputinya. Wong kakinya kuda saja dirahmati oleh Allah, kok ada orang gitu loh Pak, sampai terhalang dari rahmatnya Allah. Kebangetan ini ya. Oke, kemudian contohnya juga ya, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari penjelasan dan juga petunjuk, ini orang-orang Yahudi Pak ya. Petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan hawa nafsunya dia sampaikan. Isi-isi Taurat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya dia sembunyikan. Lah karena dia melakukan seperti itu maka Allah melaknat mereka. Itu contohnya Pak. Oke. Kalau di dalam hadis Nabi, ini contoh beberapa dari Al-Qur'an ya, berarti dia apa? Dia memperlakukan kitab suci sesuai dengan hawa nafsunya. Nah itu tidak malah menjadikan mereka dapat rahmat, tapi justru mereka mendapatkan laknat ya. Kemudian An-Nisa 93 Allah mengatakan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, orang yang sengaja membunuh orang beriman ya, fajazauhu jahannam, maka balasan mereka adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Itu ya, bunuh orang beriman dengan sengaja Pak. Oke, itu dalam Al-Quran dan masih banyak lagi. Kalau di dalam hadis Nabi contohnya ya, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki dalam urusan penampilan. Gitu Pak ya. Lah menyerupai ya, menyerupai ya, kita mengetahui ya ciri-ciri fisik perempuan seperti apa, ciri-ciri fisik laki-laki seperti apa ya. Kemudian cara bertutur perempuan seperti apa, cara bertutur laki-laki seperti apa, kan itu ya. Makanya di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Umar itu pernah mengeluarkan instruksi agar masyarakat yang ada di kota Madinah mengeluarkan laki-laki yang kemayu ya. Setelah dikeluarkan baru dididik lazimnya laki-laki gitu Pak, supaya tidak tasyabuh, tidak
tidak menyerupai perempuan, perempuan pun juga tidak menyerupai laki-laki, apalagi sampai ganti kelamin. Ya, no debat lah kalau untuk urusan itu. Ya, udah jelas nasnya, hadisnya. Oke, kayak begitu itu, ya. Allah Subhanahu wa taala laknat, artinya tidak Allah kasih rahmat. Itu Pak, insyaallah. Nanti selebihnya silahkan. Saya senang dengan apa Pak? Dengan cara mengindeksasi seperti ini. Jadi kalau kita pengen membahas tentang sebuah tema, coba kumpulkan ya kalimat-kalimat itu dalam hadis Nabi. Wong sekarang aplikasinya juga sudah banyak tuh di handphone. Kita tinggal klik kata apa dalam aplikasi hadis, maka semua kata itu akan keluar. Dalam aplikasi Quran, maka semua kata itu juga akan keluar. Dah dikumpulkan saja, diklasifikasi. Baru nanti akan kebayang utuh. Oh, ini ya sebab-sebab orang itu dilaknat. Oh, ini sebab orang-orang itu mendapatkan rahmat. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Nggih. Wa idza jual beli. Melunasi hutang atau mana? Iya. Apa betul seperti itu? Taib. Ya, terus itu poin satu, poin satu. Ketika ditagih, poin satu. Iya. Terus konfliknya sama. Konflik. Iya. Dirahmati oleh Allah. Iya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Taib. Baik, dalam hadis itu konteks yang paling dekat memang adalah transaksi keuangan tuh, jual beli. Kan gitu ya. Jadi kalau pertama Allah merahmati penjual, yang kedua Allah merahmati pembeli, yang ketiga Allah merahmati orang yang memberikan, melunasi hutang, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, ya, idza qadha wa idza iqtadha, ya, memberikan rahmat kepada orang yang dia menepati hutangnya. Kalau yang sebelumnya samhan idza qadha tadi yang ngasih ya Pak ya. Tayyib. Terima kasih Pak sudah diingatkan, dan itu makna dekat dari dua kalimat qadha dan iqtadha. Ya, karena konteksnya adalah transaksi keuangan. Adapun kata samhan, ya, maka kata samhan ini yang di dalam apa Pak? Yang di dalam implementasinya lebih dekat dengan kata berlapang, tapi bukan berlapang dada ya Pak. Jadi apa ya? Karena lapang dada itu punya makna sendiri. Ya wis lah. Memudahkan, samhan itu memberikan kelapangan, memberikan kemudahan. Jadi kalau dia menjual maka dia memberikan kemudahan, pun juga membeli dan seterusnya. Itu ya. Jadi samh itu memberikan kelapangan atau memberikan kemudahan. Ya wis tak jual, harganya berapa Pak? 30.000.
Cuma punya uang 20.000 enggak apa-apa, 20.000. Yang 10.000 minggu depan, nah gitu contohnya Pak. Dibuat sewantai saja gitu, memberikan kelapangan. Adanya 20.000, ya wis 20.000 kayak gitu. Wong segitu saya juga masih untung 15.000, modalnya cuma 5.000 kayak gitu. Jadi itu samah ya, gambarannya seperti itu. Dan Rasulullah SAW tuh Rasulullah SAW ketika menyampaikan kalimat samhan idza ba'a samhan idza qadha, maka beliau adalah orang yang pertama kali mempraktekkan itu. Kan itu ya. Maka Nabi itu ketika ngasih sesuatu, karena Nabi sudah menjalankan itu, Nabi itu menyampaikannya itu benar-benar bertenaga, Pak. Kan itu. Dan itu bagian dari kunci keberhasilan strategi Nabi di dalam berdagang. Kan itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, tabarakallah, kalau untuk urusan dagang, untuk urusan masalah ekonomi, kalau ditanya siapa ahli ekonomi dunia, jawabannya Rasulullah itu sendiri. Karena beliau punya kehebatan yang sangat luar biasa, Pak. Ya, satu saja tentang khotimat Nabi itu saya ceritakan. Nabi itu punya khotimat. Ini baru khotimatnya. Terus Rasulullahnya kayak apa gitu. Nabi itu punya khotimat karena Nabi pengen nyembelih domba, Nabi ngasih uang 1 dinar kepada khotimatnya. Khotimatnya pergi ke pasar, nggak lama kemudian pulang bawa uang 1 dinar dan 1 ekor domba. Kan itu ya. Dan itu tentu karena keahlian khotimat itu di dalam berniaga, dalam berjual beli. Rasulullah lebih ahli daripada itu. Dan Rasulullah tidak meninggalkan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qadha, samhan idza iqtada. Allah a'lam bishawab. Ya, tadi ada silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa Allah itu memberikan 100 hak yang diberikan kepada hambanya. Iya. Satu di antara diberikan di dunia. Iya. Untuk yang 99 itu apa? Diberikan kepada seluruh ketitipan Allah atau hamba-hamba kepada hamba-hamba yang tertentu saja? Iya. Yang 99 akan Allah berikan di hari akhirat nanti. Ya, di yaumil akhir nanti. Yang satu Allah turunkan ke dunia. Lah di dunia itu batu dapat rahmatnya Allah. Gitu ya, tanaman dapat rahmatnya Allah, binatang dapat rahmatnya Allah, bintang-bintang dapat rahmatnya Allah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi dan yang ada di antara keduanya dapat jatah pembagian satu rahmat Allah yang dibagi rata. Oke, lah yang 99 akan Allah berikan nanti di yaumil akhir. Makanya ahli surga nanti begitu di dalam surga bersama dengan istrinya, rasa cintanya amat sangat jauh lebih tinggi daripada rasa cintanya ketika masih di dunia. Karena di dunia dengan satu rahmat yang sudah dibagi ke semuanya saja, senangnya pada pasangannya seperti itu, pada anaknya seperti itu. Nanti di surga lebih dari itu. Begitu ya Pak ya. Jadi yang 99 dibagikan kepada siapa? Kepada orang-orang beriman di dalam surga. Gitu Pak. Allah a'lam bishawab. Amin. Amin. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ada pendengar dari YouTube akan menanyakan. Iya. Bisa dibacakan. Ini ada pertanyaan live streaming dari jamaah yang Rawayan dari Assalamualaikum
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ini termasuk orang tua yang tidak dirahmati oleh Allah. Karena kami sudah mengajak anak ke masjid, tapi anak tidak bergerak untuk ke masjid. Apakah kami berdosa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau sudah mengajak anak ke masjid, kemudian anak ya tidak berangkat ke masjid, maka sebenarnya kalau kita menggunakan kalimat Nabi wa ma 'alaika illal balagh, tujuanmu itu hanya menyampaikan. Maka dari sisi itu sudah gugur Pak kewajibannya sebenarnya. Tapi karena ini konteksnya adalah pendidikan, dan pendidikan itu tidak bisa instan, pagi nanem, sore panen. Pagi mengajarkan sholat, sore langsung semangat, tidak bisa. Pendidikan itu long life, seumur hidup, kan gitu ya. Maka yang perlu kita pikirkan adalah kreativitas kita di dalam membantu anak kita untuk pergi ke masjid. Karena nyuruh anak pergi ke masjid itu tidak hanya ayo ke masjid, sana ke masjid sana, bukan hanya itu. Ya, terkadang tadi saya sampaikan, kita sering duduk dengan anak kita elus-elus itu punggung anak kita, padahal itu di luar jam sholat. Kadang itu hari Minggu jam 7 pagi, zuhurnya masih nanti jam 12. Kita duduk sama anaknya jam 8 pagi Pak, tapi kita duduk ngobrol sambil kita usap-usap tuh ubun-ubunnya, ya kadang kita pijet-pijet. Maka sebenarnya ini adalah bahasa jiwa, itu bonding itu loh, itu penting loh itu. Nah kalau anak itu sudah kita begitukan, maka sebenarnya ini bagian dari kreativitas kita ngajak anak ke masjid. Karena begitu anak sudah sering bonding dengan orang tuanya Pak, maka insya Allah anak itu akan mudah nurut dengan orang tuanya. Saya pernah ngobrol dengan seseorang yang anaknya pinter, tapi dia merasa kok nggak bisa ngerengkuh anaknya ya. Nggak bisa ngerengkuh itu kalau dinasihati begini dia begitu, diinginkan begitu dia begini, diajak ke masjid, tapi nanti di masjid diatur nggak bisa, gitu tuh Pak, dan seterusnya. Padahal usianya sudah usia mau masuk remaja. Susah untuk jadi punya anak pinter, punya anak cerdas, tapi dia nggak bisa ngerengkuh iki anakku, nggak bisa gitu loh Pak. Aku bangga ini dengan ini, nggak bisa. Akhirnya apa? Saya cuma menyampaikan, Pak, panjenengan kalau kemana-mana sering aja itu digandeng tangan anaknya. Ke masjid turun dari motor pegang tangan anaknya gandeng. Ya kalau sholat suruh duduk berdiri samping kita sambil kita pijit-pijit. Pulang dari masjid gandeng tangan anaknya. Di rumah ya jangan sibuk dengan gadget masing-masing. Di rumah duduk bareng sama anak. Pijit-pijit itu tangan anak, pundaknya anak, bacain sholawat dan seterusnya. Nggak ada 3 minggu menyampaikan dia merasa anaknya itu sudah kembali lagi Pak. Sudah kembali, ini anak saya ini gitu loh. Bonding Pak. Maka Rasulullah SAW itu kan begitu. Nabi itu kalau komunikasi sama anak-anak itu pasti kalau nggak ngusap kepalanya. Ya bayangkan ada anak muda tiba-tiba berdiri di tengah-tengah majelis lalu mengatakan, ya Rasulullah i'dzan li bizina, ya Rasulullah izinkan saya untuk berzina. Itu kalau di tengah-tengah sini ada yang bilang begitu, antum apain kira-kira? Ya itu ya. Nabi bilang udnu, dekatkan anak itu. Karena ngobrol sama orang yang lagi syahwat, jarak jauh begini itu nggak enak. Dia harus dekat. Gitu ya. Maka begitu dekat diusap dadanya oleh Nabi, ya, baru diajak bicara. Ya. Kenapa? Karena antara akal dengan syahwat itu bermusuhan, bertentangan, Pak.
Orang makin tinggi nalarnya, turun syahwatnya. Orang kalau syahwatnya naik biasanya nggak pakai nalar, hilang pinternya, Pak. Kan itu ya. Maka Nabi naikkan akalnya, dengan begitu syahwatnya turun. Dengan cara apa? Kamu ridho nggak kalau ada orang zina sama ibumu? Logikanya main. Ya, ditambah lagi ridho nggak kamu kalau ada orang zina sama kakak perempuanmu? Logikanya naik lagi. Syahwatnya turun. Ini naik, ini turun. Begitu itu. Jadi bonding tadi Rasulullah selalu melakukan itu. Itu ya. Dan yang kedua, dan ini sudah saya sering mengulang-ulang di banyak majelis pendidikan anak, ya, khususnya anak-anak remaja, Pak. Khususnya anak-anak remaja. Ya, maka jangan bakhil untuk memuji dan mengapresiasi mereka. Karena dalam Al-Qur'an Allah itu banyak menyebut anak-anak remaja, dan ketika menyebut semua konteksnya adalah pujian. Semua konteksnya adalah pujian. Kan itu ya. Jangan bakhil untuk memuji mereka. Kalau dia melakukan 5 kesalahan dan melakukan 1 kebaikan, fokuskan pada 1 kebaikan itu. Untuk 5 kesalahannya tajahul aja. Tahu tajahul enggak? Kalau jahil itu enggak tahu. Kalau tajahul itu pura-pura enggak tahu. Tapi diperbaiki. Ya, diperbaiki. Jadi kalau anak melakukan 10 perbuatan, yang cuma 1 yang benar, yang 9 salah, puji yang benar dulu sebelum mengevaluasi 9 yang salah. Sebenarnya itu juga bagian dari mengkondisikan anak supaya bakti nurut kalau disuruh untuk ke masjid. Jadi variabelnya banyak. Tidak hanya sekedar ayo ke masjid, ayo ngaji, ayo sholat, ayo baca Quran, gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kajian kita malam ini kita akhiri. Sebelum kita belajar pagi ini, kami mohon bisa Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir acara yang baik ini maka mari kita memohon kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Baik. Mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita semuanya, kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, kepada kedua orang tua kita, kepada semua muslimin dimanapun mereka berada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh sirruhu wa alaniyatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Nas'aluka Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anzur ilaina nadratar ridha. Allahumma anzur ilaina nadratar ridha. Allahumma anzur ilaina nadratar ridha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma sahhil lana umurana wa umura walidayna wa umura azwajina wa umura abna'ina wa banatina wa umura ikhwanina wa akhawatina wa umura jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.